selamat malam. Nama saya Akila Zara Hairunisa. Saya dari unit Instansi Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Di sini saya mengikuti latsar pada gelombang pertama, angkatan ke-7 dan kelompok 2. Halo, nama saya Farul Reski. Saya dari kantor unit pelayanan bandar udara Fransiskus Sapuri Seda Momere. Saya mengikuti latar pada gelombang pertama angkatan 7 di kelompok 2. Halo, nama saya Fafian Nafi dari unit kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang sudah mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Elva Saputra dari Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 13 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam latsar ini saya masuk ke gelombang 1 angkatan 7 dan kelompok 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Widi Faradiba Putri, saya dari instansi unit penyelenggara Bandar Udara kelas 1 Kalimarau. Saya sedang melaksanakan latsar di gelombang 1 angkatan 7 kelompok 2. Siap, cukup. Izin untuk share screen. Mungkin hostnya bisa untuk enable dulu untuk share screen-nya. Ini baru aja kejadian hari ini, belum ada 12 jam yang lalu, ada loh berita viral seorang perempuan jadi korban dugaan pelecehan seksual di KRL. Kayaknya di berita tuh setiap hari tuh selalu ada gitu loh di headline, entah di Twitter atau di platform-platform sosmed manapun. Kayaknya pelecehan seksual ini kasus yang nggak normal, tapi seolah-olah menjadi normal karena saking seringnya terjadi, apalagi nih di KRL gitu loh. Di transportasi umum, kok bisa ya? Padahal jelas-jelas itu banyak orang, justru banyak orang pada menjadi saksi, orang-orang pada ngeliatin, kok berani ya pelaku-pelaku pelecehan seksual tuh ngelakuin hal-hal kayak gitu. Kok menurut kalian gimana? Menurut gue sih, kalau dibiarin aja itu ya semakin banyak pastinya pelaku-pelaku yang lainnya. Dan bisa juga pelaku tersebut juga nggak ngelakuin di KRL aja. Bisa juga di transportasi lain seperti busway ataupun di transportasi yang lainnya. Mungkin harus ada segera jalan keluar dari pengelola transportasi untuk mengatasi hal kriminal tersebut. Iya sih, harusnya transportasi umum kan memberikan pelayanan yang aman untuk para penumpang dan lain-lain. Pelecehan ini juga kan termasuk pelanggaran HAM yang lumayan berat kan, apalagi melukai fisik korban, belum lagi psikisnya. Nah, iya, masalah pelecehan seksual ini kan emang sedang ramai belakangan ini. Bagaimana masyarakat percaya dengan transportasi umum kalau masih banyaknya kejadian pelecehan seksual seperti ini? Saya rasa kita sebagai penerus bangsa ini harus segera memikirkan cara untuk menghilangkan kebiasaan buruk ini. Ya, apalagi kita juga kan pelayan dari transportasi tersebut kan.
dari Kementerian Perhubungan. Iya, dan juga di pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 udah diatur kalau pelecehan seksual yang non fisik aja udah diancam pidana 9 bulan penjara dan dendanya 10 juta. Sementara buat pelecehan yang fisik juga diatur di pasal 6 bisa dipenjara hingga 12 tahunan. Dendanya juga 300 juta. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut Widi gimana kira-kira? Apalagi kan kita nih calon ASN perhubungan nih, kayak regulatornya di bidang transportasi nih. Kira-kira tuh kalau kita nanti jadi ASN tuh biar kita ngurangin hal-hal kasus-kasus yang buruk kayak gini tuh gimana ya kira-kira? Kalau menurut aku, biasanya kan harusnya kalau ada pelecehan seksual dimanapun kita berada gitu ya, ya itu harus ditegur kan, ditegur langsung. Ya itu pun juga kalau merasa mampu menangani pelakunya gitu. Terus memastikan kondisinya itu, maksudnya kayak eh, maksudnya kayak menghentikan tindakannya di saat itu juga gitu. Atau bisa meminta bantuan orang-orang di sekitarnya kalau semakin situasinya mengancam. Nah, jadi bisa, kalau misalnya sudah tidak bisa gitu, bisa dilapor ke pihak berwajib gitu. Iya sih, benar. Apalagi kan sekarang di KRL tuh, pernah kan kalau naik KRL tuh ada gerbong khusus wanita. Itu tuh sebenarnya salah satu loh langkah kita sebagai ASN transportasi tuh buat ngurangin adanya kasus-kasus pelecehan seksual. Tapi kasus ini masih tetap terjadi. Ya mungkin tuh ke depannya kita bakal lebih menjaga dan memberikan kenyamanan kepada penumpang, khususnya wanita. Sebenarnya pelecehan seksual tuh nggak mengenal wanita, nggak mengenal gender loh. Bahkan pria juga suka dilecehin gitu. Jadi kita lebih ke depannya bakal lebih aware aja kalau misalnya pelecehan itu bisa terjadi di mana-mana. Iya. Ya, setuju. Iya sih, setuju juga kayak gitu. Mungkin juga dari pengelola transportasinya bisa menyediakan tempat buat pengaduan ataupun sharing di area pemberhentiannya transportasi tersebut. Dari beberapa kasus ada juga yang memang eh, ada juga yang memang korban itu susah untuk mengungkapkan keresahannya itu. Kalau mereka itu takut untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib ataupun ke orang di sekitar pada saat itu juga. Tapi mungkin bisa menjadi masukan juga kepada pengelola transportasi untuk lebih aware lagi kepada penumpangnya supaya bisa ngasih pelayanan yang optimal. Kalau yang lain sarannya gimana? Setuju sih itu, udah bagus. Iya benar. Udah cukup semuanya. Kalau dari aku, kita harus mengetahui dulu sebab dan akibat apa yang bisa ditimbulkan ketika pelaku ini melakukan pelecehan seksual tersebut. Mungkin ketika kondisi transportasi umum yang sedang ramai, semakin mempermudah pelaku untuk melakukan pelecehan seksual. Tentu menjadi masukan bagi kita bahwa transportasi umum ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga apakah perlu adanya penambahan moda, adanya peningkatan keamanan di dalam kereta maupun di stasiun. Terus kita juga harus selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama mengenai
hukum-hukum yang berlaku di Indonesia tentang pelecehan seksual itu sendiri. Ya sih, kalau dari kata Fabian tadi sih udah bagus tuh. Ya ada kampanye lagi, ada sosialisasi lagi gitu kan. Jadi supaya masyarakat juga tahu dan mereka nggak takut lagi untuk melaporkan hal tersebut gitu kan. Oke deh, banyak banget ya insightful yang kita dapat malam ini. Semoga untuk kedepannya kasus-kasus pelecehan kayak gini bakal lebih berkurang dan kalau bisa nggak ada sama sekali ya. Amin. Kasih ya teman-teman udah bagi ide dan opini kalian. Ya, makasih ya buat semuanya. Oke. Terima kasih. Hmm. Terima kasih. Thank you.